Haleluya. Coba tolong tampilkan judul khotbahnya pada hari ini dulu. Oke, baca sama-sama 2, 3. Ayo naik level, amin. Coba sekarang baca sambil mengatakan kepada kanan kiri saudara, ngajak mereka saudara. 2, 3. Amin. Itu yang di rumah diajak juga nggak tuh? Ayo naik level. Itulah judul firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan Yesus mengajak kita untuk naik level pada hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap supaya semua kita akan meresponi ajakan Yesus ini. Markus pasal 4 ayat 35. Kita baca mulai ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kalau saudara sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, supaya yang di rumah kedengaran suara saudara. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41, kita baca satu perikop ini. Semua sudah ada di sana? Judulnya apa? Angin ribut diredakan, haleluya. Ayat 35 mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, mana suaranya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Ada beberapa prinsip dari ayat-ayat ini yang berhubungan dengan kalau kita mau naik level. Prinsip yang pertama, saudara boleh catat, Yesus selalu berinisiatif untuk membawa kita naik ke level yang baru. Yesus selalu berinisiatif untuk membawa kita naik ke level yang baru. Jadi kalau saudara mengikut Yesus, pasti saudara tidak akan diam di tempat. Pasti akan naik level selalu. Yesus selalu berinisiatif untuk membawa kita naik ke level yang baru. Yesus selalu berinisiatif untuk membawa kita naik ke level yang baru. Sudah semua? Saya ulangi sekali lagi ya, bagi yang ketinggalan. Yesus selalu berinisiatif untuk membawa kita naik ke level yang baru. Kalau saudara baca di dalam ayat 35 berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak, untuk maju, untuk didorong maju. Kemana? Ke seberang. Seberang bicara tentang sebuah tempat yang berbeda dengan yang di sini. Ketika kita sampai ke seberang, suasananya bisa berbeda sama sekali, dimensi rohnya bisa beda sama sekali, tempatnya bisa beda sama sekali, saudara. Antara seberang sini dengan seberang sana itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita naik ke level yang baru, pasti akan ada sesuatu yang berbeda di sana. Nah, Yesus mengajak kita pada hari ini, ayo mari kita bertolak ke seberang. Dengan kata lain, saya memakai dengan istilah yang lain, ayo mari kita naik ke level yang baru. Amin saudara. Jangan terus ada di seberang sini. Ayo bertolaklah ke seberang. Jangan terus diam di tempat. Jangan cuma di situ-situ saja dan begitu-gitu saja. Ayo kita bertolak ke seberang. Ayo kita naik ke level yang baru. Amin. Kalau saudara memperhatikan atau mempelajari perjalanan Yesus selama di atas muka bumi ini, Yesus nggak pernah diam di satu tempat dalam kurun waktu yang lama.
Dia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Amin. Ini memperlihatkan bahwa dia bergerak secara dinamis. Yesus selalu bergerak secara dinamis. Roh Kudus juga selalu bergerak secara dinamis. Amin. Makanya kata kuasa yang dipakai untuk Roh Kudus disebut dengan istilah dunamis dalam bahasa Yunaninya. Jadi Yesus selalu bergerak secara dinamis. Roh Kudus juga selalu bergerak secara dinamis. Lalu kemana saudara kalau saudara tidak dinamis? Engkau harus terus bergerak maju dan bergerak maju dan bergerak maju. Dengar baik-baik saudara. Jangan pernah berdiam di satu tempat dalam kurun waktu yang panjang. Apalagi panjang banget. Saudara harus terus-menerus mengevaluasi diri saudara, mengevaluasi kerohanian saudara, pertumbuhan rohani saudara. Ini saudara selama berapa tahun, selama berapa bulan, ada kemajuan enggak? Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan? Bagaimana pengetahuanmu akan kitab suci? Bagaimana kerinduanmu untuk bersekutu dengan Dia? Ada kemajuan enggak ini? Kita harus terus bergerak maju. Enggak boleh kita diam di tempat, saudara. Amin. Saya percaya jika saudara mengikuti Yesus dengan benar, saudara akan terus maju dan terus maju dan terus maju. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, engkau tetap akan bergerak maju. Tidak ada yang bisa menghambat kemajuan rohani saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan saudara. Engkau akan terus bergerak maju dan bergerak maju dan terus bergerak maju. Karena engkau mengikuti Yesus yang terus bergerak maju. Yesus selalu bergerak maju. Kalau saudara tidak bergerak maju, siapa yang saudara ikuti? Kan logikanya begitu saudara. Kalau saudara terus mengikuti seseorang yang terus bergerak maju, maka saudara juga akan bergerak maju. Apapun yang terjadi. Makanya Yesus berkata, ayo kita maju. Ayo kita bertolak ke seberang. Ayo naik ke level yang baru. Ayo. Ini ajakan Yesus. Apakah saudara bersedia diajak oleh Yesus? Yang di rumah bersedia diajak oleh Yesus? Ya saudara wakili jawablah. Nah, wakili yang di rumah kan mereka ngomong kita nggak dengar. Nah, kalau saudara ngomong kan mereka dengar. Saudara mewakili lah. Kalau saya tanya yang di rumah, saudara mewakili menjawab. Oke? Yang di rumah bergerak maju? Lebih enak begitu. Daripada kalau saya tanya kosong kan? Jadi Yesus selalu bergerak maju. Kalau saudara mengikuti Yesus dengan benar, pasti saudara juga terus bergerak maju. Yang kedua, untuk naik level, seringkali kita harus meninggalkan orang banyak, kelompok orang banyak, dan bergerak maju bersama Yesus. Untuk naik ke level yang baru, seringkali kita harus meninggalkan kelompok orang banyak, dan bergerak maju bersama Yesus. Saya ulangi, untuk naik level, seringkali kita harus meninggalkan kelompok orang banyak dan bergerak maju bersama Yesus. Sudah? Belum. Untuk naik ke level yang baru seringkali kita harus meninggalkan kelompok orang banyak dan bergerak maju bersama Yesus. Ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ketika kita mau naik ke level yang baru, kita mau bergerak maju, seringkali orang-orang yang ada di sekeliling kita ini menahan kita, saudara. Karena kenapa? Karena nggak tahu kenapa di dunia ini ada lebih banyak orang yang suka diam di tempat daripada bergerak maju. Makanya seringkali ketika kita mau bergerak maju, kita harus meninggalkan kelompok orang banyak yang enggak suka maju. Yang maunya diam di tempat terus.
Yang maunya bermalas-malasan di rumah terus. Nggak mau gerak maju. Itu sebabnya ketika kita ada dalam satu komunitas tertentu, kita mau maju, mereka seringkali menahan kita untuk maju. Tapi kita harus ambil keputusan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, bergerak maju bersama Yesus, kita harus rela meninggalkan komunitas kita yang lama, yang tetap mau diam di tempat. Saya selalu ingat cerita dari Bapak Jonathan David, waktu dia masih remaja. Waktu itu dia suka kumpul-kumpul atau anak-anak remaja sebaya dia suka kumpul-kumpul di tepi sungai atau di jembatan lah gitu saudara. Nongkrong anak muda katanya saudara. Orang tuanya menasihati dia, jangan bergaul dengan mereka. Jangan ikut nongkrong bersama mereka. Kenapa? Karena mereka nggak kemana-mana. Kamu lihat, berapa tahun kemudian mereka akan tetap nongkrong di situ dan nggak kemana-mana. Dan benar saja, berapa tahun kemudian mereka tetap ada di situ. 10 tahun kemudian mereka tetap ada di situ. 15 tahun kemudian mereka tetap ada di situ. 20 tahun kemudian mereka tetap ada di situ. Terus terang saya kadang-kadang agak bingung melihat orang yang suka sekali diam di tempat. Kalau mereka lari, lari di tempat. Keringetan sih, cuma nggak ada progres. Itu sebabnya sebagai manusia, kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Ini kira-kira kita ada kemajuan nggak nih? Kalau saudara bekerja, saudara harus mengevaluasi. Saudara ini kerja bertahun-tahun ada kemajuan nggak nih? Kalau nggak ada kemajuan, artinya engkau diam di tempat. Mungkin engkau lari, tapi diam di tempat, lari di tempat. Nggak kemana-mana. Nggak ada pertumbuhan. Nggak ada kemajuan yang kelihatan. Hasilnya begitu-gitu saja, di situ-situ saja. Saudara nggak kemana-mana. Apalagi di masa pandemi corona ini, semua punya alasan untuk diam di tempat. Kan memang harus stay at home. Nggak boleh kemana-mana. Tapi kalaupun kita ada di rumah, pastikan kita mengalami kemajuan. Kalaupun kita harus stay at home, pastikan kita mengalami kemajuan. Jiwa kita, roh kita nggak harus dikungkung dalam rumah. Tubuh kita mungkin dikerangkeng dalam rumah, tapi jiwa dan roh kita tetap harus bergerak maju. Harus ada target, harus ada visi, ada mimpi. Saudara tahu kenapa Tuhan mendesain kehidupan Yusuf sampai dia harus dipisahkan dari saudara-saudaranya pindah ke Mesir, menjadi budak. Menurut saya salah satu alasannya adalah kalau dia tetap tinggal di rumah bersama dengan saudara-saudaranya yang tidak mau maju itu, yang tidak pernah punya mimpi, nggak pernah punya visi, nggak pernah punya target kehidupan yang harus dicapai, cuma maunya di situ-situ saja dan begitu-begitu saja. Yang penting bisa punya pekerjaan dan tiap hari bisa makan, kadang-kadang bisa makan enak, sudah cukup, puas. Ketika kita ada tinggal dalam sebuah komunitas yang maunya cuma diam di tempat, nggak mau maju-maju, kitanya juga jadi kayak gitu saudara. Nggak mau maju juga. Makanya Tuhan harus mengambil Yusuf dari komunitas stagnan di rumahnya, dipindahkan ke Mesir supaya Yusuf bergumul sendiri, berjuang sendiri. Itu seperti anak kecil yang dilatih renang oleh bapaknya,
yang bapaknya cukup, saya nggak mau bilang cukup gila lah, cukup berani. Anaknya diceburin aja. Yusuf kayak gitu. Kayak dia disuruh belajar berenang sama Tuhan, diceburin aja ke Mesir. Gelagapan dia pada awalnya, tapi pada akhirnya dia bisa berenang sendiri. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah lama diam di tempat, bagi saudara-saudara yang nggak punya keinginan untuk maju, bagi saudara-saudara yang pernah punya mimpi, tapi nggak pernah bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpi, kadang-kadang Tuhan perlu comot saudara, ceburin ke dalam laut. Awalnya saudara akan gelagapan, tapi lama-lama saudara tahu, saudara harus berjuang untuk berenang ke seberang. Selamat siang semua. Ini sudah siang atau masih pagi? Jangan suka setengah-setengah. Kalau siang-siang lah, pagi-pagi lah. Terkadang Tuhan harus mengambil hidup saudara, dipisahkan dari orang tua mungkin, dipisahkan dari sanak saudara mungkin, ceburin ke sungai. Mungkin awalnya kau teriak, Tuhan aku gak bisa berenang. Tuhan hanya berkata gerakan tangan dan kakimu. Ayo berenang, kamu bisa nak? Tuhan aku gak bisa, kan Tuhan maha tahu. Tuhan kan tahu aku gak bisa berenang. Roh Kudus dengan suara kecilnya di dalam diri saudara akan berkata, kamu bisa nak. Sesungguhnya kamu bisa. Cuma selama ini kamu gak mau. Selama ini kamu lebih suka diam di tempat. Makanya perlu diceburin ke sungai. Supaya tangan-tanganmu bergerak, kakimu bergerak, sayapmu mengembang. Dan engkau ternyata bukan hanya bisa berenang, engkau bisa terbang. Siapa pernah menyangka Yusuf yang dijual sebagai budak di Mesir bisa naik menjadi orang kepercayaan Potifar? Saya yakin bapaknya Yusuf yaitu Yakub nggak pernah tahu potensi yang ada dalam diri Yusuf. Bahkan Yusuf sendiri nggak pernah menyadari ternyata dia bisa. Saya yakin awal kedatangannya di Mesir sebagai budak, dia banyak menyendiri di sudut lorong dan menangisi dirinya, menangisi nasibnya, menangis teriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa? Mengapa lagi? Udah tahu nggak ada jawabannya, nanya melulu. Tapi ketika Tuhan biarkan Yusuf berjuang, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, ternyata Yusuf bisa loh saudara. Siapa pernah berpikir Yusuf ternyata punya kemampuan untuk memanage memimpin, memanage begitu rupa sampai bisa melewati 7 tahun masa kelaparan. Semua kakaknya gak pernah berpikir bahwa Yusuf ternyata seorang pemimpin besar. Karena selama ini dia itu bungsu kedua dari bawah. Kakaknya si bungsu, karena yang bungsu kan Benyamin. Selama ini Yusuf dipandang sebelah mata oleh kakaknya. Mereka pikir ini cuma anak papi yang disayang, anak kesayangan papi. Tapi ternyata ada banyak potensi ilahi dalam diri Yusuf. Dan saya percaya ternyata ada banyak potensi ilahi dalam diri saudara juga. Ada banyak potensi ilahi dalam diri saudara juga. Haleluya. Kalau engkau mengembangkan tanganmu, menggerakkan tangan dan kakimu, ternyata engkau bisa berenang saudara.
Dan tanpa engkau mengembangkan sayapmu, engkau akan tahu ternyata engkau bisa terbang, saudara. Yang penting, geraklah. Jangan jadi manusia stagnan yang cuma diam berlama-lama di satu tempat tanpa ada kemajuan. Meskipun setiap hari di rumah kerjaan saudara cuma doa, baca Alkitab, apalagi penyembahan, dengerin khotbah. Tapi itu belum berarti kemajuan. Karena buat saya, kalau saudara lebih banyak berdoa, pasti akan lebih banyak tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Coba kalau saudara dekat-dekat dengan saya, pasti banyak tugas. Kenapa ketawa? Betul nggak saudara? Ini kalau saudara bilang aku dekat dengan Tuhan, tapi nggak ada sesuatu yang kau lakukan, nggak ada tugas yang kau terima dari Tuhan. Aku nggak yakin deh kamu dekat-dekat dengan Tuhan. Coba dekat-dekat dengan aku, pasti banyak tugas. Ya Siska ya. Makanya banyak orang nggak mau dekat dengan saya, karena takut diberikan tugas. Kalau saudara dekat Tuhan, pasti diberikan tugas. Pasti Tuhan tanamkan kerinduan hatinya. Pasti Tuhan tanamkan keinginannya, visinya, mimpinya. Yusuf itu orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya dapat mimpi. Makanya dia punya mimpi. Orang kalau dekat dengan Tuhan, banyak mimpi. Saya bicara secara rohani. Bukannya dia tidur terus untuk dapatkan mimpi, bukan gitu. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, banyak keinginannya saudara. Banyak mimpinya, banyak obsesi yang dia mau capai, karena Tuhan terus menanamkan sesuatu dalam dirinya. Selamat siang. Oh, setengah siang. Nah kalau saudara jadi manusia, apalagi orang Kristen, nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya target, nggak pernah punya visi ke depan yang dari Tuhan. Saya mempertanyakan keberadaan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah engkau berdoa? Iya, saya jawab sendiri. Apakah engkau baca Alkitab? Iya. Kalau saudara berdoa, baca Alkitab rajin, pasti banyak tugas deh dari Tuhan. Karena Tuhan itu dinamis, bergerak terus. Saudara baca kitab Injil, kisah tentang Yesus. Yesus itu di atas bumi usianya cuma 33,5 tahun. Hidupnya. Betul. Dia pelayanan cuma 3,5 tahun. Tapi dalam 3,5 tahun, dampak yang dihasilkan dahsyat. Kenapa 3,5 tahun bisa menghasilkan dampak yang sangat dahsyat? Dia terus bergerak maju. Dia terus bergerak menyelesaikan semuanya. Dia selalu berkata, selama hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Selama hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Selama hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Nah ini orang Kristen dekat sama Tuhan tapi nggak ada pekerjaan. Maksudnya apa? Kalau saudara dekat sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kerinduan yang banyak. Tuhan kasih keinginan untuk mewujudkan sesuatu dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa berdiam diri. Engkau akan terus bergerak, engkau akan terus bergerak, engkau akan terus bergerak maju. Dan engkau akan cari jalan untuk engkau bisa bergerak maju. Engkau tidak diam saja. Karena Yesus membawa saudara untuk bergerak. Makanya terkadang kita harus merelakan komunitas kita yang lama, yang maunya diam di tempat.
Sisihkan diri dari mereka. Supaya saudara bisa bergerak maju bersama dengan Yesus. Mereka bergerak maju bersama dengan Yesus. Dan pastikan ketika saudara bergerak maju, pastikan engkau bersama Yesus. Karena di dunia ini, banyak orang yang mau levelnya di situ-situ saja, nggak mau naik level. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit orangnya. Di tempat tinggi, orangnya sedikit, anginnya banyak. Itu lebih mengerikan memang. Tapi jangan karena angin yang besar kita jadi nggak mau naik level. Karena Yesus sudah berkata, ayo kita bertolak ke seberang. Ayo kita naik level. Ayo kita naik ke level. Ayo kita bertolak ke seberang. Evaluasi dirimu dalam kurun waktu 1 tahun, apa saja yang sudah engkau kerjakan? Apa hasilnya? Jangan diam saja. Makanya waktu-waktu karantina di rumah, itu adalah waktu-waktu yang luar biasa untuk mengevaluasi diri kita. Amin. Berkaca diri dengan firman. Apa yang selama ini engkau kerjakan? Apa yang selama ini dampak yang sudah engkau hasilkan? Karena engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Garam tidak boleh menjadi tawar. Garam harus ditaburkan untuk menggarami sekelilingnya. Garam tidak boleh hanya tersimpan di dalam dapur. Garam harus ditaburkan ke dalam sayur asam supaya sayurnya jadi enak. Amin, saudara. Sayur asam pakai garam kan? Semua orang masak pakai garam. Jadi saudara harus bergerak untuk ditaburkan ke dalam dunia karena saudara adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yesus berkata seperti itu. Tidak ada gunanya kalau garam sudah menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang. Pastikan keasinan saudara tidak berkurang. Pastikan pengaruh yang ada dalam diri saudara bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga dampak yang kau hasilkan akan tetap bisa berlangsung. Jangan sampai masa-masa saudara harus banyak di rumah, menjadikan saudara jadi tidak produktif. Kalau saudara terus dekat dengan Tuhan, harusnya saudara produktif. Bukan diam dan tidak menghasilkan apa-apa. Yesus tidak suka diam di tempat. Dia terus bergerak. Dia terus bergerak. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak maju. Dari satu titik kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dari satu titik kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Jangan diam di tempat. Intinya seperti itu. Ayo terus maju. Terus maju. Apapun yang terjadi di sekelilingmu, terus maju. Amin. Saya berdoa supaya ada keinginan dalam diri saudara yang ditempatkan oleh Roh Kudus untuk bergerak maju bersama dengan Yesus. Yang ketiga, sedang bergerak maju bukan berarti perjalanan sepi badai. Sedang bergerak maju bersama Yesus bukan berarti perjalanan sepi badai. Sedang bergerak maju bersama Yesus bukan berarti perjalanan sepi badai. Sedang bergerak maju bersama Yesus bukan berarti perjalanan sepi badai. Karena di dalam ayat 37 berkata, seiring dengan mereka sedang bergerak maju bersama Yesus, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Haleluya. Di dalam perjalanan bersama Yesus enggak membuat perjalanan saudara jadi sepi badai. Jadi enggak ada badai, enggak. Makanya saudara jangan punya konsep pikir, wah itu orang kena badai, berarti banyak dosa dia.
Enggak begitu pikirannya saudara. Konsep pikir bahwa kalau orang banyak kena badai, banyak artinya banyak dosa, itu adalah konsep umum dan masalahnya adalah di dalam Tuhan seringkali ada kasus-kasus khusus. Itulah yang membuat teman-teman Ayub gagal memahami kasus khusus yang dialami oleh Ayub. Karena mereka berpikir secara umum. Mereka datang untuk menghibur Ayub dan setelah melihat keadaan Ayub yang begitu parah, mereka berkata, kamu dosa apa sih? Kamu pasti punya salah, kamu pasti bikin salah, kamu pasti bikin dosa yang banyak ini. Sampai parah kayak gini, harta hilang, anak-anak 10, berapa dia? 7 atau 10? 10. Anak-anak semuanya hilang, istrinya jadi gila, kira-kira gitu saudara. Lalu tubuhnya kena bisul sepanjang tubuhnya sampai digaruk pakai tangan sudah nggak bisa, mesti pakai beling. Gatalnya berarti terlalu gatal itu saudara, karena digaruk pakai tangan nggak berasa, pakai beling baru berasa. Dan saudara harus paham kalau saudara ngegaruk pakai beling, hasilnya adalah tubuh saudara luka semua. Ketika teman-teman Ayub melihat tubuh Ayub yang begitu rusak karena digaruk pakai beling, mereka berkata, kamu ini dosa apa? Kamu ini bikin dosa apa? Ayolah ngaku aja lah. Semua teman Ayub, mereka adalah para teolog sebetulnya saudara. Orang-orang yang ahli teologi, memahami kitab suci. Tapi mereka gagal memahami kasus khusus yang dibuat oleh Tuhan. Tidak percayalah, di dalam Tuhan banyak kasus khusus. Pandemi corona ini mematahkan semua teologi orang. Selama ini kita berpikir, ibadah nggak mungkin, nggak ada. Kita baru mengalami ibadah dilarang, nggak ada gara-gara corona. Dari dulu orang berpikir kita perlu ditumpang tangan supaya cepat maju. Nah sekarang rasain loh, nggak ada tumpang tangan, nggak boleh tumpang tangan. Ayo, mau ngapain sekarang? Nggak boleh tumpang tangan. Saya sih mau tumpang tangan, nggak boleh tumpang tangan. Tumpang kaki mau, ntar ya. Artinya saudara harus bertumbuh sendiri. Gunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan untuk bertumbuh. Bahkan tanpa penumpangan tangan oleh pemimpin. Bisa bertumbuh tanpa penumpangan tangan? Bisanya aja lemes kayak gitu. Gimana mau bangunnya? Lemes kayak gitu. Bisa bertumbuh tanpa penumpangan tangan? Bisa. Ayo sekarang ulang tahun didoainnya pakai video, rasain. Mau apa saudara, nggak ada tumpang tangan. Coba pakai video, ayo. Bisa tetap merasa hadirat Tuhan didoain pakai video? Ayo. Bisa tetap diberkati? Semua teologi kita dipatahkan satu persatu. Saya nggak pernah berpikir kita bakalan nggak bisa ibadah. Nggak pernah berpikir. Karena kan agama lain juga kalau sampai dilarang ibadah kan repot saudara. Jadi saya berpikir nggak mungkin lah kita dilarang ibadah atau dibatasi ibadah. Sekarang kejadian, ayo. Untung kita belum bangun gedung yang besar. Kalau gedung yang besar kita bingung.
Semprot disinfektannya aja, waduh. Untung kita belum pasang videotron. Kita pasang videotron, nggak ada yang ibadahnya di rumah. Ngapain videotron ada di situ? Ayo. Untung Tuhan pimpin kita. Kita hampir pasang videotron, saudara. Awal tahun itu. Untung Tuhan patahkan di tengah jalan, nggak jadi. Setelah itu PSBB, nggak boleh ibadah. Dalam hati saya, puji Tuhan, haleluya, amin. Untung nggak jadi pasang videotron. Kalau enggak, itu 30-40 juta, saudara. Setelah itu, jemaat ibadah di rumah, saya nontonin videotron sendiri. Oh, malangnya nasibku. Untung kita terus dipimpin oleh Tuhan. Jadi selamat deh duit kita juga, saudara. Haleluya. Nah, ketika kita sedang bergerak maju, saudara jangan takut badai. Ayo jadi orang Kristen jangan takut badai lah. Karena orang Kristen itu orang yang berani, iman itu membuat kita berani. Kan di dalam iman, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam iman juga nggak ada ketakutan. Kan orang Kristen punya kasih. Cuma satu yang iya. Orang Kristen kan punya kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Punya iman. Di dalam iman juga tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara mau bergerak maju, jangan mikirin, oh nanti ada badai kalau kita bergerak maju. Percaya, saudara diam di tempat juga akan ada badai. Memang saudara pikir pandemi corona ini cuma menimpa orang yang sedang maju. Orang yang pengangguran juga kena. Tapi memang harus diakui, orang yang bergerak maju, perjalanannya lebih dinamis. Dibandingkan orang yang tidak mau maju. Kembali saya memberikan contoh Yusuf. Saya suka contoh Yusuf ini, contoh yang paling enak. Paling mudah dipahami. Bandingkan kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu kehidupannya dinamis. Habis pakai jubah maha indah, habis tiup lilin kue ulang tahun, masukin sumur. Diangkat ke dalam sumur, dijual jadi budak. Ke Mesir, ke negeri orang. 17-an tahun tinggal di negeri orang. Terdampar di negeri orang sebagai budak. Kalau sebagai direktur sih lumayan, budak saudara. Dia harus bertahan hidup di sana. Tapi dia pasti bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bertahan hidup. Nah, ketika badai terjadi di perjalanan saudara untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan, mau naik ke level yang baru, memang akan ada badai mungkin. Kita nggak akan mengalami sepi badai. Kita akan perjalanan lebih dinamis mungkin. Daripada orang-orang seperti saudara-saudara Yusuf yang cuma di rumah tiap hari gembalain domba, pulang, makan, istirahat, tidur, bangun lagi. Kurang dinamis, tapi Yusuf dinamis. Sudah naik-naik, masuk penjara lagi saudara. Ada banyak badai dalam kehidupan Yusuf. Tetapi badai selalu membuat Yusuf lebih maju lagi. Nah, ketika badai terjadi, itu air masuk ke dalam perahu. Nah, seringkali saudara jangan salah lihat. Kalau air masuk ke dalam perahu, saudara harus bisa bedakan antara ini karena badai atau karena perahunya bocor. Air di dalam perahu belum tentu karena perahu bocor, bisa terjadi karena badai airnya masuk ke dalam perahu. Perahunya nggak mungkin bocor. Kenapa saya bilang nggak mungkin bocor? Yesus ada di situ. Percayalah, perahu kehidupan saudara tidak akan mungkin bocor selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Yang membuat perahumu bocor adalah kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus bersamamu? Apakah engkau bersama Yesus? Atau engkau terlepas dari Yesus? Sebetulnya ada perahu-perahu yang lain yang mengikuti perahu Yesus. Tapi permasalahannya Yesus tidak ada dalam perahu itu.
Kita tidak tahu bagaimana nasib perahu yang lain, karena peran utamanya di sini, jadi disorotnya cuma di sini. Tapi Yesus ada di dalam perahu ini. Pastikan saja Yesus ada bersamamu. Udahlah, nggak mau tahu apapun yang terjadi, nggak mau tahu apapun kata orang, pokoknya pastikan saja Yesus masih bersamamu. Yang perlu saudara pertanyakan adalah, Yesus masih bersamamu atau tidak? Atau Yesus sudah engkau tendang keluar? Atau Yesus sudah terusir keluar dari hidupmu? Pastikan saja Yesus ada di dalammu, Yesus masih bersamamu, dan engkau mengalami badai bersama dengan Yesus. Jangan pernah mengalami badai sendirian tanpa Yesus, itu berbahaya bagimu. Tapi kalau engkau mengalami badai bersama dengan Yesus, karena Yesus bersamamu, engkau pasti aman. Sekeras apapun badai mengamuk, sedahsyat apapun badai mengamuk, Yesus ada bersamamu. Karena di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesus pasti ada jawaban. Karena dialah jawaban dan dialah jalan. Amin, saudara. Jadi, kalau saudara mengalami badai selama saudara bergerak maju bersama dengan Tuhan, jangan putus asa. Jangan frustrasi. Di sisi yang lain, saya juga mau ketika saudara melihat orang mengalami badai, jangan menghakimi. Jangan berkata, wah dia dosa sih, wah dia hidupnya nggak benar sih, belum tentu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Adalah lebih baik kita tidak menghakimi orang, karena kita bukan hakim. Hanya hakim yang berhak menghakimi orang. Amin, saudara. Kita nggak berhak menghakimi orang lain. Teman-teman Ayub menghakimi Ayub bahwa kamu punya badai karena kamu punya dosa. Dan akhirnya mereka ditegur oleh Tuhan dan disuruh ganti rugi oleh Tuhan. Jadi di satu sisi, kalau kita mengalami badai, jangan takut. Cek saja, evaluasi saja, apakah engkau bersama Yesus. Kalau engkau bersama Yesus mengalami badai, ujungnya aman. Dan ketika engkau melihat orang lain mengalami badai, jangan menghakimi. Keep silent. Shut up your big mouth. Nggak usah ngomong apa-apa. Nggak usah kepo. Peduli boleh, kepo nggak boleh. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Terus jalan bersama dengan Yesus. Malah di dalam badai kita harus belajar dari Yesus. Perhatikan, di tengah badai, Yesus tidur. Yang lain panik. Ketika saudara di tengah badai, saudara pastikan saja saudara bersama Yesus. Kalau saudara bisa pastikan saudara bersama Yesus, tidurlah dengan tenang. Jangan panik. Karena Yesus ada bersamamu. Kan harusnya saudara, murid-murid lihat Yesus tidur, ikut tidur kayak gitu ya. Kan contoh saudara, namanya juga guru kan, digugu dan ditiru. Loh kenapa mereka panik? Lalu mereka berkata, mereka bangunkan Yesus dengan kasar, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Menghakimi. Fitnah. Yesus bukannya tidak peduli. Yesus itu tenang, penuh dengan damai sejahtera. Apakah dia tahu ada badai? Pasti tahu lah, kan berisik. Tapi di tengah badai dia bisa tidur dengan tenang. Jadi harusnya kita belajar dari Yesus dong. Jadi ketika suruh mengalami badai, lihat Yesusnya ngapain. Kalau tidur, ayolah ikutan tidur. Belajar tenang, belajar jangan panik ketika menghadapi apapun juga. Saya memahami bahwa hidup di dalam dunia ini sangat mengerikan. Hidup dalam dunia ini tinggal seperti hidup di padang gurun seperti orang Israel, saudara. Ada banyak kalajengking di sekitar kita, ada banyak ular, ada banyak hal-hal yang menakutkan, belum suasana yang begitu gelap di padang gurun. Tapi percayalah, kalaupun kegelapan menyelimuti hidup saudara sepenuhnya,
Percayalah, ada tiang api di sana. Ada tiang awan yang melindungi saudara dari kegelapan itu. Mungkin ada kalajengking, mungkin ada ular di sekeliling saudara, tapi percayalah, ada Yesus bersamamu, engkau aman, engkau terlindung. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Evaluasi, apakah Yesus masih bersamamu? Apakah engkau masih bersama Yesus? Amin. Ketika engkau bersama Yesus, ayo belajar dari Yesus. Karena Yesus berkata, belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi rupanya jiwa Yesus itu tenang karena dia lemah lembut dan rendah hati, saudara. Kalau kita belajar dari Yesus, damai sejahtera bisa juga ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi lebih tenang daripada panik. Jangan panik, karena kalau panik, saudara bisa tenggelam. Pastikan engkau bersama Yesus, amin.